Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari bagaimana hukum pajak. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang tarif pajak. Sebelum kita membahas tentang tarif pajak ini, kita mengetahui dulu variasi tarif pajak ini mengenai tentang progresif. Nah, progresif ini dia dari kenaikannya itu artinya kenaikan dari 10%, 15% hingga 30%. Ada juga progresif secara proporsional. Itu dari 5%, 10%, dan 15%. Artinya kenaikannya itu per 5%, begitu proporsional dia. Nah, secara progresif degresif ini dia kenaikannya itu 10%, 20%, baru 25%. Nah, adapun tarif degresif atau tarif yang berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak. Nah, hal ini itu kembalikannya dari pajak progresif itu tadi. Nah, variasi dari tarif degresif ini sendiri, degresif progresif itu dari 38% turun ke 35%, 30%, 20% hingga 5%. Nah, sedangkan degresif proporsional itu 25%, 20%, 15%, 10%, 5%. Jadi kalau proporsional itu keturunannya itu adalah 5%. Nah, sedangkan degresif dari degresif itu 40%, 25%, 15%, 10%, dan 8%. Baru yang terakhir adalah tarif Bentham. Tarif proporsional dengan suatu persentase tetap yang dikenakan terhadap suatu jumlah yang melebihi batas minimum. Artinya jumlah batas minimum ya. Eksempelnya itu PBB. Saudara bisa lihat nanti di Undang-Undang Nomor 12. Contoh itu PBB, Undang-Undang Nomor 12 tahun 94. Kalau misalnya BPHTB itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. Perhitungan PBB sendiri ini adalah rumus pajaknya lah TB/TR. ATB itu diartikan sebagai dasar pengenaan pajak, sedangkan TR itu adalah tarif pajak ataupun 0,5%. Dasar pengenaan pajak NJOP kurang NJOP TKP. Nah, NJOP TKP ini ditetapkan setinggi-tingginya 12 juta untuk tiap kabupaten kota oleh Kanwil Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mendengarkan pemerintah daerah setempat ataupun kota begitu. Nah, kalau saya ambil contoh, misalnya di Lampung itu 7 juta ataupun 3 juta begitu. Nah, NJOP sebagai dasar pengenaan pajak ditentukan. Objek pajak perkebunan itu 40% dari NJOP. Objek pajak kehutanan 40% dari NJOP. Objek pajak pertambangan itu 20% dari NJOP. Objek pajak lainnya itu adalah yang pertama 40% dari NJOP jika NJOP sama atau lebih dari 1M. Nah, 20% dari NJOP jika NJOP kurang dari 1M. Jadi hitunglah PBB untuk misalnya kita ambil contoh. Saya buat contohnya, hitunglah PBB untuk Tuan siapa kita buat namanya ya, kira-kira Tuan Taufik yang punya tanah di Medan dengan luas 300 meter kubik. Nah, NJOP di wilayah itu adalah Rp105.000 per kubik, per meter kubik. Jadi NJOP-nya adalah misalnya 300 meter kali dia 150.000. Maka kita dapat 45 juta rupiah, kan begitu. Nah, sedangkan
NJOP TKP-nya itu adalah senilai 7 juta. Itu makanya kita kurangkan dari 45 juta kurang 7 juta. Kita dapatlah dia total misalnya 38 juta. Maka cara menghitungnya tadi PBB tadi tarif X itu XTB itu kan 0,5% dikalilah 20%. Karena dia di bawah 1 miliar. Kali 38 juta. Maka didapatlah dia 1% kali 38 juta sama dengan 38.000 PBB-nya, PBB tanah itu sendiri. Begitu cara menghitung tarif pajak itu. Kalau PTKP per tahun itu kalau orang pribadi misalnya 13.200.000, sedangkan kawin itu 1.200.000, istri ataupun suami kerja 13.200.000. Anak maksimal 3 1.200.000 ataupun 3.600.000. Jumlah PTKP adalah 31.200.000. Nah, kalau misalnya yang kita ambil eksemplar kedua, orang pribadi misalnya 13.200.000, kawin dia 1.200.000, anak maksimal 3 misalnya 3.600.000, maka jumlah PTKP-nya itu adalah senilai 18 juta. Ini adalah untuk menghitung PTKP per tahunnya. Nah, baru kita next ya pada materi tentang subjek pajak. Pasal 1 huruf A Undang-Undang pajak ini menyatakan bahwasannya subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan melakukan kewajiban perpajakan. Nah, wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi ataupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Itu saudara bisa lihat pasal 1.1 Undang-Undang 16 tahun 2000. Nah, SPPPH-nya ini adalah orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. SPPPH terdiri dari SP dalam negeri dan SP luar negeri. Nah, SP dalam negeri ini yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun aja berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini dia subjek pajak dalam negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, subjek pajak luar negeri ini orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak dalam negeri dikenakan PPh baik penghasilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri sesuai asas domisili. Nah, kalau misalnya subjek pajak luar negeri dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia sesuai asas sumber. Jadi, subjek pajak PPh adalah semua orang atau badan yang berpenghasilan di Indonesia baik selaku WNI ataupun WNA warga negara Indonesia serta warga negara asing dan juga WNI yang menerima penghasilan di luar negeri baik secara perorangan ataupun badan. Nah, yang termasuk perorangan ataupun orang pribadi sebagai subjek pajak, yang pertama itu pegawai pada umumnya yaitu orang yang melakukan pekerjaan atas dasar suatu
perjanjian, kesepakatan kerja, termasuk PNS, BUMN ataupun BUMD. Nah, yang kedua adalah pegawai tetap. Yang ini adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima gaji secara berkala dalam jumlah tertentu, termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas yang secara teratur ikut mengelola perusahaan. Yang ketiga,